Halo semuanya, jadi hari ini kita pengen ngebahas salah satu unit yang ada di sini, unit Divlon ya. Unit Divlon DA45 alias unit articulate yang ada di Tambang. Ini kalau teman-teman yang udah banyak mengenal ya kan. Jadi Divlon DA45 nanti kita bahas di YouTube-nya channel seputar tambang ya. Nantikan videonya lengkap, kita review unit Divlon DA45. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya seputar tambang ya teman-teman. Jadi di video kali ini kita pengen ngebahas salah satu unit yang ada di tambang ya. Kalau teman-teman yang udah sering ketemu unit ini, unit buaya tambang, unit articulate dump truck, unitnya Divlon DA45. Nah, kita langsung ke spesifikasi ya. Yang pertama dari spesifikasinya dulu kita jelasin, jadi biar teman-teman bisa nge-pause ngelihat spesifikasinya seperti apa dulu. Yang pertama dari sisi engine, dia pakainya engine Scania ya teman-teman. Engine Scania DC13 water cooled diesel engine turbocharged and air to air intercooler. Kalau untuk powernya dia ada macam-macam ya. Ada tier 2, tier 3 dengan tier 4. Kalau yang kita pakai tier 3 aja yang 450 HP atau 331 kW. Terus kalau untuk torque-nya itu di 2373 Nm di putaran 1300 rpm. Kalau untuk silinder volumenya di 12,7 ya liter. Nah, itu kalau untuk spesifikasinya. Terus kalau untuk transmisi dia pakainya ZF 8EP420 teman-teman. Kalau untuk speed dia untuk forwardnya udah sampai ke 8, kalau untuk reverse-nya sampai ke 4 teman-teman. Kalau untuk reverse-nya. Terus kalau untuk bannya dia pakainya 29.5 R25 tubeless. Itu star radial capacity dari fuel tank. Bahan bakar unit ini di 491 liter, hidrolik 63 liter. Dia ada AdBlue juga ya. T4F only itu ada 70 liter, teman-teman. Kalau untuk coolingnya di 50. Kalau untuk engine dia di 45. Kalau untuk body volume unit ini di 24,6 sampai 31,9 ya. Ataupun 24,6 meter kubik teman-teman. Kalau untuk payloadnya di 41 metric ton sampai 45 short ton. Nah itu untuk tampilan. Nantinya kalau untuk kelebihan-kelebihan fitur-fiturnya yang lain-lain nanti kita tampilin aja ya di layar. Jadi kita crop, kita tampilin, teman-teman bisa langsung baca di layar ya, dari sisi panel, dari sisi tuas dan lain-lainnya. Nanti kita bisa teman-teman bisa pause di panel ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu dari sisi fisik ya, dari sisi tampilan depan ini teman-teman. Kita lihat dulu unit Divlon DA45. Nah ini kalau teman-teman yang udah sering ketemu unit articulate dump truck lah ya. Nah ini sebelumnya unit Divlon ini sebelumnya Dosan, udah Dosan pindah ke Divlon ya teman-teman, berubah rebrand namanya Divlon. Nih kalau untuk tampilan dari sisi grill bagian depan dia ada tulisan Divlon, ada 2 kali horn tuh warna orange, grillnya mengotak kayak gitu. Dia belum ada screen ya teman-teman. Kalau untuk di area radiator ada engsel, udah dipasang nipple grease ini, ada 4 di bagian depan ini ya. Terus untuk lampu dia udah proyektor ya. Ini udah proyektor dari Hella, terus di sini masih pakai bohlam kalau untuk lampu sen. Itu untuk tampilan dari grillnya ya. Nih kalau untuk tampilan daripada bagian atas lagi dia ada blank spot mirror, itu ada 2 sini, terus ada 1 lagi, jadi 4 ya teman-teman. Itu untuk tampilan dari sisi atasnya. Kita lihat dari sisi bawah nih. Untuk tampilan dari sisi bawah, kita lihat ya tampilan dari sisi bawah kayak gini nih teman-teman. Di area engine guardnya full ketutup sampai ke sana, tapi bagian tengah ini agak cowak kayak teman-teman ya, kayak cowak, jadi dia posisi agak ngebuka. Dan biasanya kan kalau yang lain-lain kan jadi dia full ketutup sampai ke front axle ya. Nah ini bisa kelihatan langsung tuh, kita lihat tuh gardan depannya ya, alias front axle tuh, propeller shaftnya.
Nah, propeller shaft, ada speeder joint di situ ya. Nah, ini suspensi ya. Nih, suspensinya. Jadi bagian atas di situ. Nah, ini untuk crossbar-nya tuh. Oh. Ya. Nah, itu untuk tampilan dari sisi bagian bawah nih. Tuh. Plat semua ya teman-teman pastinya ya. Kita langsung lihat dari sisi sebelah kiri unit. Nah, dari sisi bagian bawah dia ada baterai selektor, emergency stop. Nah, dan ini ada checkportnya di sini ya. Untuk download data biasanya. Oke. Ada 2 kali step untuk yang modelnya fix. Terus satunya yang fleksibel ya di bagian bawah sini teman-teman. Soalnya biasanya kan kalau aktuali tambang kan sering ke gasru ataupun ya kondisi tanahnya tinggi. Oke, nah ini ada juga box dari sini, nantinya kita perlihatkan ke teman-teman boxnya apa. Nah itu ada bagian di area engine hood ya, jadi dia ada model lubangan lagi tuh, ada screennya kalau teman-teman bisa lihat tuh untuk keluarnya udara ya dari panasnya dari area engine. Nah ini untuk di bagian cabinnya model kayak gitu, nantinya kita bahas satu-satu naik ke cabin. Terus dia ada lampu tuh situ ya, lampu LED. Terus di situ ada lampu bagian atas juga lampu, ada 2 kali spion ya teman-teman. Oke, ada tulisan DA45 di situ, ini over fendernya. Jadi dia ada tambahan ini ya, model flap ini teman-teman, bagian atas. Ini untuk tampilan ban, dia pakainya Aeolus 29.5 R25. Nih kalau untuk profil bannya ya. Nih. Untuk kondisi hubnya kayak gini nih teman-teman. Jadi kondisinya dia pakai kunci L ya, modelnya yang di hubnya ini. Termasuk dari sisi plug pengisian maupun di plug drainnya. Tuh. Ini untuk tampilan di bawah over fender ya. Tampilan over fender di bagian bawah. Jadi dia benar-benar full ketutup. Ini untuk tampilan dari sisi belakang, over fender di bagian belakang. Jadi dia udah ada mudguardnya juga di sini. Nah, di sini ada cover. Jadi bisa dibuka juga. Ini di area bawah cabin ya, hose yang ke articulate dan ke pompa-pompa ya. Nah ini di bagian exhaust ya teman-teman. Jadi di bagian exhaust itu ada pembagian ya. Jadi dari pembagian ke muffler ada juga ke heat transfer ke bagian vessel. Ini untuk di bagian articulate, ini untuk silinder articulate-nya ya. Nah ini yang merah untuk safety lock. Jadi kalau ada aktivitas maintenance di area pinggangnya ini pasang dulu safety lock ya. Tuh, pasang dulu safety locknya. Jadi ya menghindari kejadian-kejadian yang amit-amit ya. Nah itu ada fleksibel mufflernya juga. Ini kalau untuk heat transfer ke vessel ya teman-teman. Jadi kenapa ini dipasang? Jadi biar area permukaan di bawah vessel itu posisinya nggak membuat lengket si vessel ya. Kalau teman-teman tahu ya. Ini untuk silinder damnya unit Devlon DA45. Ini ada mudguardnya juga di bagian depan sini ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi nih teman-teman. Jadi ini untuk safety lock di area vessel ya. Area vessel kalau ada aktivitas di bawah vessel harus dipasang dulu di dam. Pada saat memang dam harus dipasang untuk safety lock. Nah ini untuk rubber stopper ya. Jadi rubber stopper yang memang nempel dari besi vessel ke bagian sasis. Nah itu. Ini untuk di bagian tandemnya nih teman-teman. Ini untuk tampilan dari sisi ban, dia pakai Aeolus juga 29.5 R25 nih. Tampilan hubnya juga sama. Ini untuk di area grease ya. Jadi auto loop bagian grease di area silinder dam tuh dia dipasang piping ya. Ya memang mantap model kayak gini ya. Jadi dia nggak kena material-material lain buat si hose-nya bocor-bocor. Ini udah dipasang piping mantap. Ini kalau untuk tampilan dari sisi ban belakang hubnya sama. Nih kalau untuk dari sisi belakang lagi, nih untuk tampilan dari sisi tandem bagian belakangnya, ya ada reflektornya juga. Ini axle bagian belakang ya, axle di bagian belakang
ataupun rear axle-nya ataupun diferensial kita ngomongnya. Ini ada sensor, jadi sensor dam. Oke, ini untuk area auto loop. Ini lampunya dia pakainya LED dari Hella, termasuk posisi lampu stop mundur. Dia ada kameranya juga di bagian situ, teman-teman. Ada bagian hook di situ, kita jelasin semua nantinya. Nih kalau untuk tampilan dari sisi punggungnya ya. Nah, jadi dia ngomongnya non tailgate alias nggak ada tutup tailgate-nya. Tuh. Oke. Tuh, teman-teman. Ini untuk tampilan dari sisi sebelah kanan. Tuh untuk bagian tandemnya nih. Dan dia untuk silinder articulate udah dipasang cover ya. Nah, jadi mencegah material-material yang bisa kena ke si root silinder. Tuh, nih kita coba kolong ya. Nih kalau untuk axle bagian belakang tuh ada hose-nya juga, hose-nya. Nih dia pakainya disc brake ya. Nih kalau untuk tampilan dari sisi bawahnya, terus dia masuknya ke situ ya. Ada di sini ada join, sini ada join, langsung masuk ke situ. Dari ada join lagi di depan. Jadi dari join depan dia masuknya ke sini lagi ya. Nih output transmisi. Nih output transmisi. Nah ini yang saya bilang tadi fleksibel muffler. Jadi dia satunya ke muffler, ke knalpot, satunya dia ke heat transfer ke bagian vessel unit ya, biar nggak lengket material-materialnya. Nah ini untuk dari sisi mufflernya dia udah dipasang juga ya, anti panasnya juga tuh teflonnya. Mufflernya udah pasang cover, bagian cabin di belakang udah dipasang guardnya ya, ada lampunya juga tuh. Biasanya rata-rata sih untuk tonase ya, muatan. Oke, ini untuk tampilan dari sisi sebelah kanannya jauh beda. Ini untuk pengisian nih. Nah untuk pengisian di sebelah kanan ya. Nih kalau untuk pengisian bahan bakar. Kalau untuk di area engine hood sebelah kanan dia nggak ada lubang kisi anginnya, adanya di sebelah kiri aja. Ini untuk step ke bagian sebelah kanannya, jadi dia sama, fleksibelnya ada satu, duanya fix untuk naik di bagian atas. Ada lampunya juga untuk nembak bagian depan, nembak bagian belakang ya, dari situ. Dia ada topinya, ada hand grip bagian atas. Ntar kita lihat di dalam kabinnya seperti apa yuk. Oke teman-teman, jadi kita udah buka beberapa tadi ya, termasuk engine hoodnya kita buka, cabinnya kita buka pintunya. Nah ini ya cover sini ya teman-teman, jadi ini bisa dibuka, jadi ada locknya juga, dia ada engsel kalau mau naruh barang ya, tuh naruh entah perabotan, grease apapun, ini bisa taruh nih. Nah, tempatnya juga kita langsung naik ke di atas engine hoodnya sana ya, lihat yuk. Oke nih teman-teman, jadi ini untuk dari sisi engine ya. Nih engine-nya pakainya Scania nih teman-teman, Scania. Nah, untuk air cleanernya di bagian tengah gede, pakainya Donaldson. Terus ini untuk area piping, radiator. Ini untuk di reservoir ya. Jadi dia reservoirnya plug di sini. Untuk pengisian, terus dia ada side glaze-nya tuh. Dia ada side glaze-nya juga kalau mau ngeliat level yang ada di reservoir ya. Dan udah ada nih safety caution-nya. Terus ada tulisan aluminium cooler nih. Ya ada penyekatnya di bagian sini ya, bagian penyekat-penyekatnya untuk bagian screen. Ya udah ada pegas, nggak usah khawatir ya kalau untuk posisi engine hoodnya udah ada pegas. Nah dan dia ngomongnya masih manual ya, lock unlock untuk dari sisi engine hoodnya. Terus di sini untuk alternator, terus ini alternator, ini kompresor AC, model beltnya kayak gini nih. Nih. Ya, bukan V-belt, jadi kayak mobilnya pulinya banyak tuh. Untuk di front belt dia, Pak. Jadi timing beltnya kayak gini tuh, tensionernya. Piping dia pakai hidrolik ya teman-teman. Kalau ngelihat dari sini ya, untuk di area fan-nya. Jadi dia diputar oleh pompa hidrolik. Ini untuk plug pengisian, area controller, filternya. Terus ini untuk dari sisi washer ya.
Ini untuk ngetil kabin. Jadi dia pakai tuas ya kalau untuk til cabinnya teman-teman. Oke. Nah tuh, nih kalau untuk engine-nya tuh DC13 tuh. Nah, 6 silinder ya. Oke. Ini di sisi kaca dia ada 1 kali wiper tapi 2 tungkai. 2 tungkai di situ ya. Nah, ini untuk masuk di area cabin. Jadi dia ada stopper juga di bagian sini, nggak usah khawatir ya. Jadi dia ada rubber stopper, ada hand gripnya di bagian sini. Dia ada untuk laci kecil ya. Sebelum ke sana kita lihat di sini nih teman-teman. Di bagian sini dia ada 1 bagian yang udah dipasang pegas juga. Nih bagian-bagian sini bisa dilihat di sini ya panduannya. Jadi ada tampilannya. Di sini ada hydraulic oil di bagian sini, hydraulic oilnya. Terus di sini ada brake, terus transmisi. Ini untuk brake, ini untuk transmisi. Terus ini untuk dipsticknya. Terus ini untuk filter elemen, filter elemen. Ini untuk area checkpot ya, checkpot masing-masing area. Ada sub manualnya juga tuh, ada kunci-kuncinya di bagian sini ternyata ya. Ini udah dipasang pegas, ini enak nih. Nih, dan menutupnya hati-hati ya teman-teman. Jadi harus benar-benar memastikan area titik tangannya benar-benar safety ya. Jangan di bagian sini nih megangnya, bagian sini ya enggaknya. Nih. Jadi dia masih ada space di bagian sini ya. Tuh, untuk ngeloknya. Oke, kita masuk di bagian cabin yuk. Kita lihat di bagian cabin. Nih, tempat duduknya, safety beltnya di situ. Ada armrest kanan kiri ya kan. Ada observer juga, tempat duduk observer bagian belakang sini. Ada safety beltnya juga untuk observer. Kita keliling dulu. Terus di situ ada keranjangnya. Tuh naruh-naruh barang ya. Ini ada konsolnya juga tuh. Ada kunci cadangan untuk auxiliary ya kelihatannya. Tuh. Oke. Bagian yang lain di belakang ini clear ya. Bagian belakang ini banyak kaca, ada speaker. Jadi blaut pang. 2 kali speaker. Terus ini tempat duduknya. Jadi ada headrest. Gambarannya articulate dump truck di front. Ada armrest. Ini untuk setirnya. Setirnya kayak gini nih, 3 palang teman-teman. Yang untuk tuas di sebelah kiri, horn, wiper, tuh washernya juga ya. Nah ini kalau untuk di bagian sebelah kanannya, dan tilt teleskopiknya di sini nih untuk nyetingnya teman-teman. Nih ada ya. Terus kisi AC-nya banyak nih. Nih bagian depan ada 3, bagian bawah juga ada. Ini untuk pedalnya. Jadi gas dengan rem aja. Ini untuk monitor panelnya. Nanti kita coba tes hidupin panelnya aja ya, nggak running. Ini untuk tuas shift lever. Jadi untuk maju mundur dengan netral. Dia pakainya ada tulisan ZF tuh. Ini untuk lever damnya. Jadi di sini ada juga cautionnya semua ya, dijelasin di sini. Jadi berapa persen segala macamnya. Tuh, di sini guidance-nya ada juga. USB, ini untuk parking brake. Untuk kuncinya bagian sini. Sini ada checkportnya sini ya. Ini untuk naruh bracket bezelnya. Naruh entah controller, ada juga safety, pemecah kaca, dan kacanya bisa di lock unlock ya teman-teman. Jadi bisa dibuka sliding di bagian sini nih. Oke, ini untuk di area dashboard rata di bagian tengah, agak naik di bagian sini ya. Nah dan sini ada gorden nih teman-teman. Di cara untuk nariknya ya. Nih tarik lagi. Ini ada untuk AC-nya bagian sini, terus di sini ada audio di bagian atas ya teman-teman. Ada lampu LED bagian sini. Nah kita coba lihat tampilan dari sisi panel ya. Coba kita tes on kan ya teman-teman. Jadi biar teman-teman bisa lihat tuh ada tulisan Devlon. Nantinya habis tulisan Devlon barulah tampilan menu-menu ya yang ada di sini. Tuh ada tampilan ya menunya, tonase berapa, ini ada sisi RPM,
Ini posisi transmisinya ya. Jadi dari maju atau posisinya lagi reverse kelihatan. Ini untuk temperatur engine dengan coolant ya. Nih. Ini untuk jamnya belum disetting. Nah, ini untuk kemiringan ya teman-teman. Nah, jadi dia posisinya kalau turun minus ini ya. Jadi dia agak nunduk. Tuh kalau mau ngelihat lagi tampilannya bisa ngelihat kamera ya di sisi belakang. Ini kalau untuk tombolnya kita coba. Tuh, lihat ya. Jadi kelihatan dari sisi area belakang. Mau mundur maupun ngedam, pas memang ngedam kan bisa kelihatan. Oke, nah ini untuk tombol-tombol yang lain ya. Mau ngelihat menu-menu, misalkan kita tekan tombol ini, kelihatan tuh menu-menu settingnya, mesin 1, servis dan lain-lain ya. Oke teman-teman, itu aja sekilas. Jadi unit Devlon DA45 di Yard Devlon Puninar. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.